Halo guys, kita ketemu lagi untuk podcastnya RRI Kendari. Saya Boy Firman. Saya mau ngomong itu tentang karena apa ya? Kalau bukan hanya di Kendari, tapi banyak daerah itu di Indonesia itu belakangan lagi hype-nya tentang olahraga yang bisa dibilang semua kalangan itu bisa. Modalnya pun juga nggak perlu terlalu yang luxury grand atau semua, simple-simple pun bisa, yaitu olahraga lari. Ya, ada satu kawasan kita di sini itu mau pagi, siang pun juga masih ada, sore bahkan sampai malam hingga midnight itu masih rame teman-teman yang lari olahraga di kawasan itu. Tapi karena perkembangan teknologi ya, sampai jadi makin rame gitu, UMKM-nya ada, hangout-nya ada, ya kan. Ini nih satu yang paling krusial nih, foto-fotonya yang banjir gitu. Jadi lari ini emang mungkin apakah untuk olahraganya gitu ya, atau untuk stylenya, atau untuk fashionable dan lain sebagainya. Saya sudah bersama dengan pelari-pelari handal. Teman-teman saya memang hobinya ini hobi lari. Ada Inal Tora dan juga Kikio. Ih, sedikit banget tepuk tangannya Inal Tora. Nah, itu dia. Gimana, Nal? Jadi kita kan di sini disaksikan ribuan lebih ya. Luar biasa. Biasa di luar sih mereka sebenarnya. Nal, ya, masih aktif lari? Terakhir kapan? Kemarin, Makassar Half Marathon. Wih, dari sini sampai Makassar lari? Terbang pesawat dulu. Terbang dulu ya. Gimana sih sensasinya itu? Luar biasa. Bergabung bersama total 10.000 pelari, tapi untuk kategorinya kami yang half marathon itu kurang lebih 4.000 pelari. Rame-rame, ada juga yang pisah-pisah, ada yang pingsan-pingsan, ada yang gemetar kakinya tidak bisa jalan, tapi ya, semua alhamdulillah bisa finish strong. Oke, nice lah ya. Kikio juga bersama kita. Gimana Kikio? Iya, Kikio juga emang hobi lari? Iya. Sudah lama? Senang-senangnya lari. Sudah lama? Udah lama juga lari. Sudah berapa lama maksudnya? Mungkin 2 tahunan, Kak. Maksudnya sudah berapa lama cantik kayak gini? Itu dia. Tapi, Nal, Ya, ini sebagai pembuka ya, anggap ini berat. sangat serius gitu ya kan. Serius sekali. Kita perbaiki dulu duduknya kan. Jadi tentang lari nih, Nal. Ya, Itu kalau kawin lari outfitnya harus gimana ya? pakaian adat lah. Tapi tetap sepatu lari, Kak. Yoi, pantopel. Asik. Nih, kedinasan gitu. Yoi. Nal, lari itu kalau bagi Nal artinya apa sih? Lari itu healing, lari itu mencari kedamaian, ketenangan. Serius, karena Jangan lari kayak gini. kayak kita membuang energi-energi yang negatif dalam tubuhnya kita. Tapi tergantung, ada yang nyaman lari sendiri, ada yang nyaman lari berkelompok. Kalau saya tipikal yang lari nyaman sendiri. Why? Karena saya berdialog dengan diri saya. Gitu. Karena sebenarnya lari itu adalah ajang bukan menyiksa kaki, tapi menyiksa ego. Supaya jangan buru-buru lari, atur napasmu kayak gitu. Sendiri. Walaupun mungkin di place-nya itu tempatnya itu rame tapi enakan sendiri karena bisa ngobrol sama ini. Karena kalau lari berdua pun sambil diskusi kayaknya agak susah juga ya, ngos-ngosan kita. Capek jadinya. Betul kan. Belum lagi diskusinya ini trotoar agak sini gitu kan. Macet gitu. Tunggu dulu. Tapi wah jadi ngos-ngosan. Kok kayak drama jadi. Yoi. Inal memang kalau definisinya lari seperti, tapi apa maksudnya? Kesenangan yang didapatkan tuh kalau lari apa? Olahraga sih pasti ya kan? Olahraga pasti. Kesenangannya itu karena senang karena dalam pengertian ini. Kalau saya perspektif lari itu karena saya bisa ngobrol banyak sama diri saya sendiri, memikirkan banyak hal, mengeksekusi dan sebagainya. Cuman kalau bagi sebagian orang mungkin olahraga itu larinya ke formalitas. Kayak tadi, yang penting foto-fotonya saja, mengikuti tren FOMO saja. Yang penting saya dari atas sampai bawah brand semua, mahal semua. Mau lari 1 meter, yang penting ketemu tukang foto, aman, habis itu jalan kaki lagi. Jadi ada kebohongan dalam dirinya. Nah, itu yang saya tidak suka dari olahraga akhir-akhir ini ketika banyak disalahartikan. Karena hanya ingin FOMO saja seperti yang lain. Jadi nggak apa-apa sepatunya KW, yang penting kelihatan itu seolah-olah asli. Jadi kayak
ini kamu olahraga kok mesti berbohong sama dirimu sendiri. Padahal tidak mesti harus pakai brand yang ini. Saya lari di Makassar Half Marathon kemarin, sudah niat dari Kendari tidak akan beli satupun outfit lari yang terbaru. Mau pakai yang lama saja. Pakai yang lama. Iya. Kebetulan yang lama 3 lemari. Kebetulan yang lama itu ya lumayan bagus juga semua. Oke. Saya mau ke Kio. Katanya Kio memang basicnya bukan pelari ya? Iya Kak, kebetulan sebelumnya atlet basket. Basket. Iya. Wih, mirip hampir sama. Saya juga senang main bola, tapi saya bola volley gitu ya. Oh. Ada editor nanti disensor, kita kasih kerjaan aja dia pokoknya. Senangnya basket, terjun ke lari juga, gabung komunitas Iya, juga. Betul. Apa yang dirasakan dia? Sebenarnya awalnya itu cuma karena bahkan FOMO Kak, FOMO, ibaratnya awalnya. karena Kio itu basket agak susah mengumpulkan 10 orang untuk basketan, untuk berolahraga setiap minggu, dia setiap bulan. ada juga 3 on 3 biasa kan. Betul, iya Kak. Jadi gimana ya, cari alternatif olahraga lain yang bisa Kio lakukan sendiri tanpa harus mengumpulkan orang, mencari tempat, dan itu kebetulan lagi happening-happeningnya lari. Ya udah Kio coba, makin kesini makin suka Kak, dan alhamdulillah Kio ikut komunitas juga, menambah relasi, dan ikut beberapa event juga, menambah motivasi Kio juga. Ternyata yang dulunya lari 5 kilo itu berat sekali, bahkan bisa sampai sejam, makin kesini karena latihan, karena memang konsisten, jadi bisa PB juga, bisa lebih cepat lagi dari sebelumnya. Makin kayak kesini tadinya apa tadi 5 kilo bisa sejam, sekarang iya. mungkin 10 Sekarang menitan bisa. ya. Boh. Kan ada ojek, ada Grab. Oh, iya. Dia tuh makin sini makin suka berarti guys. Iya. Sama sih, saya mungkin makin suka gitu ya kan. Pembahasannya maksudnya ini ya. Tapi bagi Kio apa sih yang dirasa dari lari ini sehingga membuat kayak ketertarikan diri, pengen lari terus dah, biar sudah jam 10:30 malam pengen lari gitu. Enggak juga Kak. Hampir sama sih sebenarnya sama Kak Inal, karena saat lari itu kita tuh berkompetisi sama diri sendiri Kak. Hari ini lari 2 kilo ngos-ngosan, besok bisa sampai 5 kilo, enggak stop-stop, kayak gitu Kak. Jadi kayak, oh ternyata lari itu kita lawan diri kita sendiri. Kita bisa bangun pagi, kita lawan rasa malas, mager, tidur-tiduran, hari ini mau lari deh, besok biar larinya makin enak. Saya ya. Jadi tuh kita lawan diri sendiri sebenarnya Kak. Ternyata ada pelajaran juga yang kita dapat dari olahraga lari. Kayak. Ini entah pandangan saya, ini Kio rasanya. Kok saya ngerasa tuh belakangan tuh kayak, ini kayak di arena lari ini kayak perang outfit gitu ya kan. Gacor-gacor lagi gitu ya kan. Gimana sih ngeliat apa? Kan kelihatan tuh orang yang memang tulus lari ini ya kan, yang pengen lari, atau hanya kayak pengen ikut FOMO tadi gitu. Kalau mau lihat orang seberapa suka dia dengan lari, ya silakan tongkrongi kawasan MTQ. 1 kali 24 jam. Bunda mesti 1 kali 24 jam. 23 ya. Lihat berapa putaran dia lari, habis itu lihat seberapa intens dia dengan handphonenya. Itu berarti dia fix hanya ingin kejar FOMO-nya saja. Karena saya jujur, saya lebih nyaman lari di daerah tinggal saya di Pasar Panjang itu ketimbang lari di kawasan MTQ. Karena tidak nyaman dengan kerumunan orang yang hanya mengganggu arena saja gitu. Lebih outfit kadang berantakan, tabrak-tabrak brand apa semuanya. Misalnya kaki Nike, sepatu Adidas, merek tepung terigu, ya kan, bajunya dari atas sampai bawah, goreng gitu ya kan. 17 merek baju pakaiannya, Pak. Ada yang warna-warni, ada yang penting kelihatan. Sorry ya kalau ada brand Essex jadinya Essex. Yang penting ada saja seolah-olah outfit lari, padahal itu sebenarnya itu KW. Nah itu. Jadi digerogoti sama culture of outfit inilah sebenarnya yang agak mengganggu lari. Agak mengganggu terasa. Lari itu kan dulu bikin tenang, sekarang tidak tenang. Gara-gara itu? Harus ganti outfit baru. Setiap mau lari, sepatu apa semua beli di Just Tip. Beli sepatu 3.400.000. Itu sepatu yang plat karbon. Tapi dia pakai untuk jalan kaki. Sakit betis. Cedera. Lari baru berapa meter sudah belas kakinya, karena itu beli bukan karena kebutuhan, tapi beli karena gaya saja. Betul, tabrak-tabrak itu dia. Kio juga merasa terganggu enggak? Kayak gitu, Kio. Artinya kan kerumunan ini jadi kelihatan banyak gitu ya kan. Mungkin yang nawa itu yang pengen olahraganya sebagian mungkin
ya kayak tadi gitu. Kio merasa nggak? Sedikit sih Kak, tapi Kio kan kalau lari berusaha cari saja jalan yang ini deh pinggir-pinggir, karena memang banyak sekali yang niatnya kayaknya lari di MTQ cuma kejar buat foto-foto Kak. Jadi kayak sudah lari Pokoknya itu kan kalau sudah di jalur lagi. sudah di jalur pariwisata tuh ya kan dari udah pokoknya bener larinya. Iya Kak, kadang udah mundur lagi untuk difoto. Kayak aduh. Aduh pernah lagi. Waktu itu bawa anak. Oh, iya. Beda dong itu Kak. Ya kalau Kio itu sih Kak, kayak cari ini saya win-win solutionnya saja. Terserah dia mau berfoto, saya dengan iniku sendiri, trackku sendiri. Kita mungkin harus sepakat itu kan memang ruang publik gitu ya kan, Iya. pasti Nawai itu memang beda. Tapi kita juga harus melihat agak gimana ya, agak bener juga sih. Saya pribadi juga kadang, Rizky udah makan tempat lagi ya kan. Akhirnya kita harus turun, kadang makan pinggir-pinggir jalan ya gitu ya Nal ya. Awalnya mengganggu, tapi makin kesini kita ambil positifnya saja karena ini ruang publik dan semua orang punya hak mau datang bergaya atau mau datang olahraga, terserah dia. Mau datang UFC, yang penting MMA ya. positifnya bahwa dia mulai ke-trigger untuk berolahraga. Iya. Terlepas dia lari atau jalan kaki kan dua-duanya sama-sama punya fungsi yang sama untuk tubuh kita. Tergantung dia mau arahnya kemana. Tapi yang kita sayangkan adalah seperti saya kan lari akhirnya kalau saya cuma lari toh saja tidak mengutamakan sisi yang lain, ambil edukasi misalnya, kayaknya agak kurang. Makanya saya nyambi ngonten kemarin itu untuk mengedukasi, terutama kawasan kita yang di MTQ itu misalnya. Jadi saking banyaknya orang ingin mengambil lintasan, jadi kayaknya kita sudah tidak nyaman berolahraga di situ. Disuarakan gitu ya kan. Kayaknya itu bukan sudah track jogging. Kayaknya pemerintah perlu memikirkan ada satu tempat misalnya stadion tapi ada track joggingnya. Supaya kawasan pedestrian itu betul-betul murni bukan untuk olahraga tapi untuk pedestrian. Gitu ya. Jadi itu mungkin bisa kayak dititipkan di pemerintahan yang sekarang gitu. Agak berat ini. Karena saya rencana 2000 lah. Enggak. Aduh, ntar kita dikira kampanye awal nih ya kan. Aduh, padahal sebenarnya 2034 sih. Ya. Itu. Tapi apapun itu kita suka euforia. Yes. Semua orang effort dengan olahraga ini. Yes. Pagi, sore kita tidak pernah lihat sepi di kawasan MTQ. Apalagi yang di Boulevard juga. Hampir semua orang mulai nyaman dengan olahraga ini karena murah. Yes. Murah dengan tidak perlu banyak persiapan apalah begitu. Yeah. Kita nge-gym kan mau outfit baju brandnya goreng hantam aja ya kan. Hajar aja. Kecuali kamu betul-betul mau ke MTQ harus beli brand. Iya sih. Kalau mau lari di sana. Iya ya. Iya. Kio ngerasa nggak? Enggak tahu kenapa kan? Kayaknya kawasan itu lama-lama kayak perang outfit deh gitu. Ya. Iya sih Kak, tapi nggak apa-apa, balik lagi itu kan nawaitunya orang beda-beda. Siapa tahu dia ingin tahu foto-foto, tapi kan anggap saja mungkin itu langkah awalnya dia biar dia bisa ke depannya menjadikan FOMO-nya dia itu jadi olahraga yang baik buat badannya dia. Ini sama nih buat Inal sama Kio. Seberapa prioritas sih olahraga? Kalau Kio prioritas sekali. Jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak. Kalau saya lebih prioritas cari uang sih. Oke. Olahraga itu sampingan kan tidak mungkin dari pagi sampai ketemu malam olahraga terus. Iya juga. Tapi bahwa itu jadi prioritas, iya penting karena setiap hari mesti ada keringat yang keluar, entah keringat dari pekerjaan atau keringat dari olahraga. Khusus untuk lari, saya kadang hanya menyempatkan waktu durasi 3-4 kali seminggu. Bagi Inal. Bagi saya, kalau weekend itu wajib setiap pagi. Oke. Sabtu atau Minggu itu wajib setiap pagi. Kalau tidak ambil paginya berarti ambil sorenya. Sorenya. Iya. Tergantung apa yang mau ditipiskan ini. Aduh. Kio. Iya, karena Kio basicnya memang suka olahraga, jadi kalau seminggu nggak olahraga tuh Kak malah jadi lemas gitu. Kio suka olahraga? Iya, suka sekali olahraga. Kok sama kita ya kan? Sama ada. Seminggu berapa? Sekarang bisa 4-5 kali juga. Weekend pasti, karena memang ada komunitas, Kio punya komunitas dan itu ada weekly seasonnya Kak. Siapa tahu Kakak nanti mau ikut juga lari sama Kio dan Kak Inal. Sekarang
Saya ngobrol sama komunitas golf ya maksudnya. Golf, Mahal padahal- ya, mahal. Padahal itu mainnya cuke gitu ya kan, main cuke. Yang nggak tahu main cuke itu, ini cuplikannya. Kerja lagi deh. Cari Aden. Oke, guys, saya punya beberapa question ya kan, pertanyaan, tapi ini harus dijawab cepat nih sama Inal sama Kyo. Ini tuh pertanyaan sudah disusun mulai dari Harvard, Cambridge, sudah menyusun ini ya kan. Berat. Jadi ini tuh harus jawab cepat. Nggak boleh berpikir. Nanti reasoning alasannya belakangan. Oke. Yang penting jawab dulu. Oke. Ada teman saya tadi siapa? Miramar. Ini sudah disusun. Coba Miramar. Oke. Kita mulai dari Kyo aja dulu deh. Oke, dari Kak Kio. Jadi model atau jadi atlet? Jadi model. Harus cepat ya, model. Model. Lari sama pasangan atau sama teman? Lari pasangan sama teman, Pasangan. sama pasangan. Aduh, kak dia singgung lagi gitu ya. Pasangan orang Sultra atau luar Sultra? Orang Sultra. Orang Sutra. Madin? Terakhir, endorse lokal atau nasional? Nasional, amin. Oh iya, amin. Ih, kalau aku nonton ini, masuk dong. Ini tepung terigu pun masuk ini. Kita ke Kak Inal. Oke. Maaf ya Kak. Lebih Secara langsung atau menyindir di sosmed? menyindir di sosmed. Jadi wakil wali kota atau wakil presiden? Wakil wali kota. Gajah. Amin. Untuk 2034 gitu. Usaha rumah makan atau usaha properti? Rumah makan. Dapat medali atau dapat cuan? Dapat cuan. Jelas. Konten serius atau konten protes? Konten protes. Terakhir jawab bersamaan. Olahraga dulu baru konten atau konten dulu baru olahraga? Olahraga dulu baru konten. Olahraga dulu. Dia mau ngikut gitu. Tadi apa jadi model Atau atlet? atau atlet? Iya, Dan jadi dia model. lebih pilih jadi ibu dari anak. Anak-anak suaminya gitu ya kan. Model. Iya, karena cuan, Kak. Iya. Olahraga kan bisa di sempil-sempilkan setiap hari. Tapi modeling yang masih jalan. Alhamdulillah masih. Iya. Ya, tinggal sebenarnya kode sini ya kan biar brand-brand masuk lah, ada lah sini Sultra. Outfit lari dari apapun. Terus apa ya modelingnya masih concernnya sekarang lebih ke mananya maksudnya modeling? Kemarin Kyo ada foto session juga untuk IFWK. Indonesian Fashion Week. Kemarin sempat ke Jakarta 3 hari itu untuk sesi foto pakaian. Sebenarnya Kyo juga ada tawaran untuk ini catwalk juga pas IFW, tapi bertepatan sama MHM Makassar Half Marathon karena Kyo sudah mempersiapkan dari 6 bulan yang lalu. Jadi Kyo skip yang IFW-nya, Kyo lebih ke MHM-nya karena sudah mempersiapkan dari jauh hari. Berarti kalau nggak lari mungkin waktu banyak habis di situ ya. Iya. Ya kalau kita tahu juga kan flashback Kyo ini kan salah satu modeling juga, bahkan pernah apa ya Putri Iya, pageant Kak, Putri Indonesia Sulawesi Tenggara. yang tahun berapa waktu itu ya? 2020. 2020. Mungkin ada yang lupa nanti itu ini nih arsip-arsipnya tentang Kyo 2020. Tadi yang kedua apa tadi Miramar yang kedua? Lari sama pasangan atau sama teman? Enak saya nih kalau gini. Lari sama pasangan, Atau sama teman? sama teman, sama pasangan. Why? Karena apa ya Kak, enak ngobrol-ngobrol juga soalnya. Jadi kayak bisa deep talk sambil lari, asik. Iya kan? Soalnya doi ngikutin pace-nya Kyo. Jadi Gitu. apa ya, merasa ada yang temani, ada yang tunggui. Jadi enak aja gitu lari. Jadi lebih semangat. Ada yang hobi lari nggak? Gue lihat sini. Itu lari sambil tol gitu ya kan? Nyari cerita. Apa yang bisa diceritakan sih kalau? Nggak ada jika kayak, ih lucunya Mi itu kayak nanti kita ke situ nak, kayak ngobrol-ngobrol gitu Kak, biasa. Lihat berenang, ih lucunya itu, lihat dia juga yang itu gitu ya. Ih bagus Bisa, itu mobil bisa. yang lewat gitu ya. Iya. Kelar nih kalau gaji pegawai nggak mampat. Gitu. Tadi yang ketiga apa Miramar? Pasangan orang Sultra atau luar Sultra?
Orang Sultra karena kebetulan udah punya Kak dan dia orang asli Sultra. Iya sih, kita tahu ya. Saya cukup patah hati sih. Itu dia. Enggak, maksudnya gini. Why? Apakah mungkin kalau luar Sultra beda culture kah? Pendekatannya beda kah? Habitnya beda, candaannya nggak mengerti Jimmy, Padeng gitu. Kalau soal kultur, enggak Ji Kak, karena pernah sama orang luar dan Kio juga pernah kuliah di luar, Kio bisa menyesuaikan. Tapi karena mungkin kalau dapat orang Sultra, Amin bisa jadi lebih dekat sama orang tua juga. Orang tua juga rasa kayak tenang Kak, karena kan kalau sama orang luar kayak udah mau diambil anakku ini. Jadi kayak kalau sama orang Sultra jadi orang tua jadi lebih dukung juga. Jadi makanya kebetulan juga dapatnya orang Sultra, jadi orang tua juga senang. Jadi pilihannya Kio sama orang Sultra. Tadi pilihannya kedua. Apalagi Miramar nextnya? Endorse lokal atau nasional? Pastilah ya. Yang Iya, tuh, Kak. ketahuan so yang cuannya lebih gede Iya. yang mana gitu ya kan. Tapi ada yang, kalau endorse lokal kan mungkin kalau saya ngobrol juga sama teman-teman, kalau endorse nasional sih mungkin range masuknya mungkin sekali 2 kali, tapi kalau lokal kan bisa banjir tuh, bisa rutin. Kak, kayak tetap juga kalau lokal tuh membantu juga UMKM yang ada di Kendari, di Sultra. Tapi Apa kayak kalau lebih ini dari mungkin ya? pilihan, Lebih kayak prestisenya gitu. iya Ih, bisa nasional jadi nih, itu cuy. juga Kak. Salah satu ininya tuh karena kan kalau luar juga bisa ini namanya juga kita karena nge-attract untuk brand-brand nasional lain untuk lihat kita juga kayak gitu Kak. Saya juga pernah gitu ada tawaran masuk ya nasional gitu, tapi saya tolak gitu ya kan. Masalahnya waktu itu brandnya pupuk kompos sapi gitu ya kan. Aduh, gimana peraninnya gitu ya? Masa saya jadi sapinya? Gimana Miramar? Abis ya Miramar? Sekarang kita ke Inal. Ya, beratnya. Jeng 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 jeng. Musik dong, musik. Bicara langsung atau menyindir di sosmed? Lebih enakan menyindir di sosmed karena menyentuh banyak lini dan banyak orang. Kalau bicara langsung itu bisa jadi oke, tapi tidak akan dikerjakan. Sesimpel, kenapa kalau kritik pemerintah tidak langsung ke pemerintahnya? Kan berteman tuh sama pejabatnya begini. Ngapain? Tidak mewakili banyak orang. Yes. Tapi kalau kita bicara lewat sosial media itu pressure-nya lebih tinggi ketimbang kita bicara langsung. Menurut saya. Ya. Kalau saya bicara dengan Semisal nih, kita dua nih kan? kita dua bicara. Saya wali kota, Anda wakilnya gitu ya. Iya. Pemerintah dua-dua dong. Saya warga nih yang resah Nah. sama parkiran MTQ nih. Oke. Terus Bapak sebagai Kadis pejabat, aja lah, kadis aja lah ya. Kadis yang kerja tapi ya, Ah. bukan yang tidak kerja. Wassalamualaikum. Pak tolong dong, ini diberi Kita bicara dua nih. Ya himbauan untuk masyarakat supaya tidak menggunakan lahan parkir. Oh ya. Nanti kami akan sampaikan dulu ya, kami akan pelajari dulu dan sebagainya. Jadi waktunya habis untuk mempelajari, tidak ada aksi. Nanti. Tapi kalau sosial media, semua orang masuk membicarakan dalam satu mata waktu yang sama, itu pasti akan kena pressure. Contoh, sesimpel kemarin ketika konten parkiran di atas trotoar di samping The Park Mall Kendari. Ya. Itu hanya durasi 6 jam, Pak Sekda sudah cari tahu, ini ada video yang viral dan sebagainya. Coba difasilitasi bagaimana besok. Besoknya instruksi dari wali kota untuk turunkan Satpol PP untuk amankan jalur itu supaya tidak lagi kejadian parkir di atas trotoar. Belum lagi Pak Wakilnya juga dukung kan? Yes, lebih cepat diselesaikan ketimbang nanti dipelajari dulu ya. Tapi diancam Kak sama tukang parkirnya. Iya, tapi Oh iya, ya ini fun fact nih, fun fact. itu resiko. Yang mana Nal? Bilang yang mana? Saya itu dapat pressure dari banyak lah. Ada orang-orang yang memang punya lahan di situ, kemudian pokoknya banyak yang masuk. Tapi saya tidak takut. Selama saya benar, saya oke. Dengan ancaman-ancaman saya dari organisasi ABC dapat semua, menelpon begini. Saya sampai menantang mereka. Kalau betul saya keliru dengan video saya, ayo kita hearing ke DPR, ajak wali kota, ajak kadis terkait, dan saya serta Anda yang protes bahwa saya salah untuk membuat konten video kemarin itu di samping The Park Mall Kendari. Sampai saat ini pun buyar begitu Berlalu saja, aja begitu ya. pemerintah turun, clear, selesai. Tapi saya bangga. Baik, boleh tepuk tangan.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Belum, baru mulai. Tapi saya bangga sama saya gitu ya, karena apa ya? Saya kalau melihatnya tuh menganggap literasi orang Kendari ini udah mulai meningkat gitu. Bisa kita ukur gitu ya kan. Dulu mah kalau ngomong tanpa kamera, ayo, tapi pas udah ada kamera, jadi gimana gitu ya kan. Sekarang kita udah lihat sih komentar-komentar gimana. Tapi ini memang fun fact. Selain kayak gitu, konten depan, pernah mungkin lagi lain dapat sedikit pressure, sedikit ancaman lah atau apalah gitu. Kalau pressure nanti terakhir ini mungkin karena saya cukup vokal yang terakhir ini, jadi semua kadang Dan ternyata ada circle ekonomis itu ya. banyak sekali urusanmu. Orang lagi cari makan loh di situ bagian. Seorang kamu cari makannya ke seseorang. Kan sesederhana itu sebenarnya cara berpikirnya. Atau kamu cari begini. Ada satu yang saya kurang nyaman sebenarnya ketika pemerintah terlalu menormalisasi apa yang ada di dalam keadaan menata kota ini misalnya. Nah, saya inginnya saya tidak mau hanya saya yang bicara langsung ke pemerintah. Tapi semua orang teredukasi nih, pengetahuan umumnya bahwa ternyata tidak boleh ya kita parkir di atas trotoar. Karena itu melanggar. Sedangkan saya itu kalau bikin konten riset dulu, Pak. Kenapa? Karena saya yakin bahwa selalu ada konsekuensi dari konten yang kita buat. Ya, apalagi kalau sudah dilepas, sudah dipublish, ya. Apalagi kalau kayak lari, nggak bisa Kak Inal kok lari saja, jangan kok urus-urus yang lain. Ya. So, nggak bisa. Karena saya nggak bisa. Nggak bisa keinal jam kopi umroh gitu. Nonton lagi nih. Nggak usah langsung naik haji gitu Iya, ya kan. amin. saya nggak Kio, bisa. sabar ya, Kio, ya. Saya nggak bisa kalau tidak menyindir. Kenapa? Karena ada saja yang membuat kita tidak nyaman gitu loh. Sesimpel sampah yang berserakan di pinggir jalan pas kita lari misalnya. Kan kalau kita mau video setiap hari ada terus sampah itu. Kalau bilang, pemerintah kami sudah bekerja kok, tapi mana buktinya kamu bekerja? Kalau kami menantang pemerintah mempertanggungjawabkan tentang proyek pengadaan bak sampah yang akhirnya dibongkar terus diganti dengan yang lain, habis itu hilang lagi, kan bisa saja. Betul. Atau semisal kawasan MTQ, ketika saya bikin konten, terus pejabatnya bilang begini, parkir di tepi jalan itu hal yang biasa. Di kota besar juga ada seperti itu. Nah, ini nih, mindset yang seperti ini yang salah dari pejabat harusnya. Tidak boleh ada mindset normalisasi untuk hal yang melanggar, yang keliru. Betul. Dan akan belum macet, jadi tunggu macet dulu gitu, baru bertindak. Tunggu viral, sangat viral. Bukannya banget, kita gitu ya. edukasi lebih awal masyarakat supaya kita dapat terapinya lebih awal daripada kita tunggu semua menumpuk masalah terus kita urai satu-satu masalahnya. Enggak lah, bukan begitu cara kerjanya. Tapi pemerintahan sekarang bagus kan gitu ya. Bagus kalau ditekan. Gitu ya. Itu kan setelah ada masalah-masalah yang banyak kan. Akhirnya kan sekarang kita lihat kayak program masih fokus di penataan dulu, banjir, sampah, kemudian apalagi masalah kita saat ini banyak hal lah. Sekarang saya lihat gara-gara sering patroli, akhirnya yang harusnya memang patroli mulai patroli, urus preman yang parkir ilegal dan sebagainya. Ya, pungli-pungli itu semua. Pungli-pungli. Jadi sebenarnya kita ternyata lari sambil ngonten ini bisa kita berdampak juga ke orang. Ya. Olahraganya dapat, kemudian kita isu publiknya dapat. Isu publiknya dapat. Jadi menurut saya, ya ayo kita patroli lagi. Jadi kalau menurut saya untuk 2034 yang lebih baik. Asik. Miramar apa tadi yang kedua? Wakil wali kota atau wakil presiden? Coba ada wali kotanya, langsung wali kota. Kenapa harus wakil gitu? Enggak lah. Sedikit mimpi saja bahwa saya ingin berbuat lebih untuk kota ini. Tapi Anda tidak bisa berbuat lebih karena kalau Anda tidak punya kuasa dalam tanda petik Anda bisa mengambil kebijakan itu. Oke. Itu yang mendasari pengen jadi wali kota dulu. Nggak mesti jadi wali kota, apapun yang penting pejabat publik yang bisa bermanfaat untuk orang. Gitu ya. Iya. Tapi jadi masyarakat pun juga bisa ya, melalui nyuarakan gitu. Tapi untuk bisa mengambil bargaining posisi dalam kebijakan, Anda mesti lewat jalur politik. Ada arah ke sana? Sedikit. Udah mulai? Udah mulai ada niatan. Rencana mau gas dari mana dulu? Ingin mewakafkan diri untuk kebaikan. Nice. Pokoknya, tolong kamera matiin dulu ya. Saya nanti bagian tim sesuai politik baru ya. Mau jalur eksekutif dulu atau langsung legislatif dulu atau eksekutif dulu? Masih ditimbang-timbang. Karena ya. hal yang selalu mengganggu adalah bagaimana tidak ingin berpartai tapi ingin berdampak. Sementara untuk posisi yang strategis mesti berpartai dan sebagainya. Jadi mari kita timbang baik buruknya, apakah kita mau eksekutif atau langsung terjun ke yang lebih serius. Oke. Berpolitik. Bentar, saya mau intermezzo dikit dulu nih. Kio, pandangan politik gimana sih kalau menurut Kio?
Beratnya. Gitu aja ya Beratnya, kayaknya. iya Kak. Tapi kalau bahas soal nggak usah jauh-jauh politik ya Kak, Iya. Kyo tuh amazed banget sebenarnya sama Kak Inal. Karena orang yang kayak Kak Inal ini tuh jarang Kak ada yang berani untuk berani protes di sosmed. Karena kan untuk memulai itu aja itu kita sudah pikirkan, iya akan bisa diserang orang-orang ini. Jadi bayangkan kalau orang seperti Kak Inal ini banyak di Kendari, pasti bagus kan? Ini Iya. Kyo nih selain cantik pandai mau vinto juga. Kebetulan bosku tuh. Tapi Nal, kan banyak yang anggap biasa, politik tuh kayak gini, gitu kayak gitu, kita muter balikan fakta. Kalau Nggak bisa. Politik itu sebenarnya asik kalau kita pelajari di dalamnya. Lebih banyak ya. Jadi tergantung lagi perspektif. Orang memang berpolitik ada targetnya untuk memperkaya diri sendiri misalnya, atau targetnya untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya ke ranah yang satu nih. mewakafkan diri. Iya, karena jabatan di dunia itu pertanggungjawabannya itu sampai ke akhirat loh. Insya Allah. Apapun yang kita bikin. Nah, Insya Allah. sekarang kembali lagi, salah satu misi saya kalau ingin terjun ke dunia politik adalah tidak akan pernah menggunakan money politik. Kenapa? Karena ribet pertanggungjawaban akhiratnya, Pak. Dan saya di dunia pun hanya akan menggunakan jabatan saya untuk mengembalikan apa yang saya keluarkan kemarin waktu prosesi kontestasi politik kemarin itu. Nah, itu yang kita hindari. Makanya misinya sekarang, ayo kita belajar dengan menanam moral dulu ke sosial nih, kayak begitu. Karena menurut saya kalau saya jadi influencer, terus hanya dibayar untuk promosi produk-produk endorsement, yes. ketimbang saya bermanfaat untuk publik, kayaknya sayang deh. Follower sebanyak ini kalau saya tidak berguna untuk hal yang positif di sosial masyarakat, kayaknya kurang deh. Hanya untuk cari uang kayaknya bukan Inal sekali orang. Iya. Assalamualaikum. Apalagi Miramar? Usaha rumah makan atau properti? Rumah makan. Karena Atau mungkin ada selain dua pilihan itu sebenarnya yang ingin no, sejauh ini rumah makan Oh, menurut rumah saya. makan, Karena makan itu adalah kebutuhan yang tidak akan pernah habis sampai kiamat. betul. Tapi properti ada standar terlalu banyak. Properti itu sama kayak handphone, ada terus Pembaruan. pembaruannya. Dan kalau kita ikuti itu depresi, kita stres. Ada arah ke sana rumah makan? Kecil-kecilan iya. Udah mulai. Pernah sebenarnya dulu sempat bikin, tapi karena COVID, habis itu break lagi, habis itu masuk kembali lagi. Tapi karena kita bisnisnya bersama teman, ketemu temannya yang kurang connect, jadi ya buat lagi. Tapi next. sedang mencoba lagi untuk membangun komunikasi, siapa tahu bisa. Apa menu yang kayak Kita apa? bahas makanan Apa? ya? Iya. Rahasia. Kamera matiin dulu. Core-nya kemana maksudnya gitu ke Food ya. Nggak terlalu ke beverage, enggak. Kalau di sampingku ini dia rencana bisnis minuman. Oh gitu. Insya Allah, Nah, minuman baik. sehat Kak, Minuman sehat. Oh, tapi minuman sehat. Bukan minuman yang lain-lain, minuman yang sehat. bukan ude. Dapat medali atau dapat cuan? Dapat medali, dapat cuan. Dapat cuan lah. Cuan. Kalau medali itu dalam perspektif lari ya, itu kita hanya mengejar hobi saja. Karena sebenarnya kalau kita ikut lari, event lari, yang kita membayar itu sudah fix dapat medali. Betul ya. Sudah ada medalinya kan? Kecuali kamu tidak selesaikan finishnya, berarti kamu tidak dapat medali. Beda lah yang 1 2 3 gitu mungkin. Ada beda ukurannya ya. Ya, makanya ya perspektifnya itu lagi. Kalau ada kerjaan terus ada event, ya tetap kerjaan dulu. Tapi kalau ada celah bisa setelah kerja bisa lari, ya oke. Kita lari. Dapat uang, dapat medali. Tapi pernah teman saya tuh dia lari di tempat kerja gitu. Jadi mengisi dua hal itu biar masuk gitu ya. Kosongan. Kebetulan orang Habis Miramar? Terakhir, konten serius atau konten protes? Konten protes. Cepat naik. Cepat. Tapi iya nah, maksudnya saya ketemu berapa orang ya? Saya ketemu 10 itu kurang lebih 18 yang jawab Inal sudah protes. Jadi Tapi ini kan Inal protesnya protes berisi gitu ya kan, bukan hanya kayak protes tanpa landasan gitu ya kan. makanya saya kalau mau protes sesuatu itu saya riset dulu. Riset. Ini pernah ada kebijakan yang salah enggak ini di pemerintah? Ini kan kayak ini jembatan ini boleh dibahas lagi nih. Sebenarnya kenapa regulasi SOP itu nanti diterbitkan sekarang sosialisasinya? Saat sudah nggak bisa begini ya. parkir di pinggir jalan, nggak bisa nongkrong. Saat semua orang berlomba-lomba lompat di jembatan. Oke. Waktu Kita nanti dibikin- akan ngobrol tentang lompat yang ke jembatan. Waktu dibikin jembatan. Episode selanjutnya ya.
kenapa tidak dari awal begitu, bahwa tidak boleh orang nongkrong di situ. Nah itu, atau kebijakan yang lain adalah satu lagi, cuman saya tidak mau sampaikan dulu di sini karena saya mesti riset dulu. Saya masih penasaran kebijakan siapa di era pemerintahannya, siapa nih kebijakan ini keluar. Tapi menurut hemat kami dalam perspektif undang-undang pun ini keliru sebenarnya. Tapi saya masih tahan dulu. Kok sampai saya berat ya kuat. saya rasa ya? Tapi nah gini, kan pasti riset ya kan, mengetahui. Oh ini harusnya sih gini, tapi kok realitanya kayak gini. Di dalam hal yang kau inal protes ini akan beririsan dengan si A mungkin, beririsan si B yang tidak diketahui, ternyata si C juga ikut beririsan. Iya. Gimana? Nggak mengkhawatirkan nggak? Khawatir, tapi itu konsekuensi logis yang harus diterima Betul, atas kebijakan yang keliru kalau menurut saya. Jadi hal yang saya protes itu sebenarnya saya tidak pernah protes kalau tidak mewakili banyak orang. Gitu. Jadi kalau larinya, tapi lari itu sebenarnya kemasannya supaya tidak terlalu serius. Jadi jangan protes jangan yang konten serius, tapi kita bawa ke yang tipis-tipis sarkas lah sambil bercanda, tapi sebenarnya itu menohok sekali kritiknya. Jadi dibuat santai aja lah. Dibuat santai. Iya. Tapi kadang komentar-komentar di medsos pun nggak santai. Oh iya pasti, karena beda platform, beda perlakuan netizennya. Iya ya. Jadi kalau mau lihat yang tidak beradab, beretitude, nonton di TikTok. Itu semua komentarnya orang-orang yang tidak ada SDM-nya. Tapi kalau mau yang hati-hati, lihat di Instagram. Betul ya. Itu beda. Netizen Instagram dengan TikTok itu beda. Kalau TikTok itu kayak orang kayak baru lahir langsung bisa komentar di TikTok gitu. Kayak nyambung komentarnya. Masalahnya apa, komentarnya apa gitu ya kan. Kalau di Instagram karena dia ada platform yang paling eksklusif menurut saya, jadi orang kayak serba hati-hati. Makanya kalau semua konten saya itu positif terus di Instagram, di TikTok nggak ada bagusnya, negatif semua menurut sebagian orang ya. Jadi kalau itu. Iya sih. Jadi kalau melihat orang-orang yang komen kayak parkiran kemarin, banyak sekali, kurang sekali kerjaanmu kah? Kau ambil lahannya orang, makannya orang. Itu komentar yang akan muncul di TikTok. Di Instagram nggak akan ketemu yang kayak begitu. Iya. Itu beda. Karena yang tukang parkirnya ternyata main TikTok, nggak main Instagram dia. Ketahuan di situ. Nah, yang penasaran kayak gimana sih komentar TikTok dan Instagram? Nah, ini dia cuplikannya. Oh, maaf, sorry. Editor udah marah. Udah menyerah katanya. Eksplisit. Tapi ya, saya juga pernah lihat scroll di IG-nya Inal gitu ya kan. Komentarnya keren nih, scroll. Wih, ini bagus nih, kritis. Sampai muncul di bawah, ada yang pengen minum kopi bikin begadang. Oh, siapa ini? Jadi itu teman-teman gitu ya. Tapi apa ya? Ini dari teman-teman UMKM yang saya dengar loh. Ya. Apa ya, mungkin kalau anak sekarang itu bilangnya kayak pansos gitu ya kan. Jadi kayak mereka tuh kadang nyelip masuk gitu buat gini, no problem lah yang gitu ya. Teknik marketing. Ya, walaupun tidak nyambung masuk di lapaknya orang, tapi Ya, teknik marketing. konteksnya isunya beda gitu Iya, ya kan. tiba-tiba kan bagaimana cara membesarkan ini ya di sini. Maksudnya itu kan komen-komen Otot, maksudnya yang besarkan. sembarang masuk itu sebenarnya strategi marketing. Tapi ada yang dia lupa. Hati-hati itu bikin risih orang. Yang awalnya orang mau penasaran sama produkmu, tapi apakah ini orang so asik sekali? Tidak semua postingan ada dia terus kayak begitu. Nah, jadi itu ruang-ruang yang harusnya tidak ada. Karena sebenarnya saya juga support UMKM sama kayak Kio support UMKM. Tapi kalau UMKM yang sudah sukses ya jangan juga cari influencer yang gratis. Ya. Bayarlah sedikit, Ya. ada biaya promosi. Tapi kalau UMKM yang baru merintis, masa biar jual PY kita meminta 1.500.000 kan tidak logis. Toh. Ya. Dia harga produksinya 500.000, bayar kita 1.500.000, nombok 1 juta. 1.500.000 agak berat. Iya. 1 juta aja lah kalau bisa pas gitu ya. Ya, bawa sajalah PY-nya 1 drum misalnya. Ya. Ya. Untuk tester gitu ya kan. tester gitu. Oh, Kio juga support ya? Iya Kak. Sama juga support. Kita basicnya support kalau UMKM. Ya, saya marksman, saya bukan support gitu ya kan. Ada yang terakhir lagi Mirawan? Terakhir, olahraga dulu baru konten atau konten dulu baru olahraga? Olahraga dulu, Baru konten, baru konten. atau konten dulu baru olahraga? Oke, sebelum dijawab nih, saya sebenarnya ada satu yang penasaran saya sama Inal sebelum publish gitu ya kan, konten-konten di medsos. Itu sebelum kemudian klik tombol publish tuh TikTok atau IG, sering dipikir-pikir ulang lagi nggak? Oh iya. Sampai berapa Jadi- kali, berapa lama gitu? Kalau saya sebelum bikin konten kan skrip dulu nih. Skrip dulu sambil dihafal. Sebelum itu dihafal dulu, besok saya mau lari kontennya kayak begini. Tapi dalam perjalanannya kadang berubah. Berubah setnya itu karena setelah tidur itu karena kayaknya ini akan menyinggung orang deh.
kayaknya hilangkan yang ini, kayaknya ini hilangkan deh. Jadi saya kalau sebelum publish itu editingnya itu panjang prosesnya, kata per kata dipikirkan biar nggak nyinggung orang. Kita kan akhir-akhir ini kan tadi gampang sekali tersinggung orang, sensitif sekali. Sedikit-sedikit undang-undang ITE, bahkan konten yang trotor mau di undang-undang ITE apa nyambungnya undang-undang ITE? Polisi aja udah bosan tuh, banyak banget nih kayak. Saya bilang saya singgung siapa ini? Tidak ada. Jadi saya pastikan setiap konten itu saya revisi berkali-kali, saya perhatikan baik-baik sampai saya publish. Oke, nyaman. Kadang setelah saya publish pun kayaknya kurang yang tadi. Udah hapus dulu. Pernah gitu tarik? Pernah tarik. Tapi Pernah tarik karena edit gitu ya? Iya, tapi misinformasi aja. Jadi saya hilangkan bagian yang itu terus masuk lagi. Nah, satu konten yang pernah kamu pikir sampai berkali-kali, yang paling lama gitu sampai konkret banget, tentang Yang apa? paling lama jalanan di Nanganang. Oh, Itu panjang prosesnya karena saya riset dulu kenapa dia 2 jalur tapi yang dikerja cuma 1 jalur. Karena ternyata jalanan itu kalau mau diperbaiki 2 jalur harus mobilisasinya banyak kendaraan di situ. Sementara yang ke arah Nangan-Nangan sedikit sekali. Makanya kenapa sampai saat ini Nangan-Nangan cuma 11 yang di aspal. Karena dia belum bisa ambil 2 jalur karena aktivitas masyarakat sedikit di sana. Habis itu bingung ini jalurnya siapa nih? Kota, provinsi atau nasional? Karena kan sekarang status jalan banyak sekali. Yang kedua, ini siapa yang mau urus ini? itu maintenance-nya, Siapa? pengerjaannya. Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kota atau dinas terkait dan sebagainya? Apakah dia dana hibah atau dia dari jalan nasional turun ke situ? Jadi banyak pertimbangan. Tapi karena masyarakat semua DM saya, ayo dong, jalan Nangan-Nangan, tolong Nangan-Nangan. Kami sudah stres ini 2 tahun makan debu. Kalau hujan ini kita nih kayak lumpur masuk di sini, ya sudah bikin konten. DM. Info-info dari masyarakat. Jadi saat ini saya kayak semua keluhan masyarakat itu ada di DM saya. Tinggal buka Instagram saya. Kita bikin Jangan buka Instagramnya wali kota, pasti sedikit. Aduh. Assalamualaikum ya. Serius. Jadi orang itu bahkan kejadian yang terbaru ini sebelum close mungkin. Ada satu cewek yang dipalak di asramanya di kampus di kampus baru. Tanya curhat panjang kan lebar. Tapi menurut saya kayaknya kamu bentrokan saya dengan preman deh. Kayaknya jangan saya bikin konten itu karena sebenarnya itu ranahnya melapor ke kepolisian sebenarnya. Bahkan hal-hal yang semuanya termasuk jalanan yang apakah ini jalan harus diambil alih oleh developer perumahan itu atau ini statusnya sudah jalan kota dan sebagainya. Menurutku juga pemerintah salahnya di situ. Sudah tahu jalannya status jalan kota tapi semua dilimpahkan ke developer. Jadi ini yang masih bersinggungan. Developer bilang, oh nggak usah, itu bukan urusan saya, itu sudah status jalan kota. Udah dibangun. Kota dia bilang, coba tanya itu developernya kenapa biar paving loop tidak ada. Jadi saya semacam membuat mereka berkelahi gitu loh. Nah, jadi semua masyarakat masuk keluhannya ke saya tinggal buka kotak pengaduan saja nih, selesai. Terus saya sampaikan ke pemerintah kota. Emang bener deh, wakafkan diri gitu ya kan. Ada dana reses, paping masih. Arahnya ke situ rupanya. Oke. Jadi saya terpikir hashtagnya loh ini, guys. Kalau di Jabodetabek kan hashtagnya tuh apa ya? Hashtagnya tuh ayo lapor damkar gitu ya kan. Kita ini kayaknya ayo lapor Inal gitu. Ayo DM Kak Inal. Ayo DM saya. Apa tadi Miramar yang terakhir? Habis kaki lagi. Konten apa tadi yang? Konten dulu, Konten baru olahraga. olahraga dulu baru konten. Oke. Jawabannya sama Kak. Olahraga dulu baru konten. Olahraga dulu Baru konten. baru konten. Kalau Kak Inal kan dia lebih kalau membuat konten lebih memikirkan skripnya. Kalau Kio lebih ke estetikan update-annya. Saya pikir gini, kalau Kio nih olahraga dulu Iya. baru konten. Itu kan nanti agak luntur gitu ya kan, mungkin sudah apa tacap-tacap gitu. Oh enggak Kak, Kio kalau olahraga natural. Wih, lebih- Karena semakin berkeringat dia tuh semakin keluar aura cantiknya. Enggak berkeringat aja udah begini coy. Kalau mau lihat yang make up itu, di MTQ sore-sore. Iya ya. Make up full itu, atau minggu pagi. Minggu pagi juga betul. Silakan jalan-jalan ke sana. Minggu pagi kayaknya bedaknya murahan gitu. Si tacap semua mentereng, warna stabil menyala bangku ya kayak gitu. Emang kayak gitu ya, natural. Iya pakai sunscreen aja Kak. Terus kalau dianya nggak filter apa semua, natural. Edit-edit sedikit, Tipis-tipis brightness-nya, kontrasnya paling itu Kak. Nah bikin capek apa misalnya kan kalau olahraga dulu, ntar mungkin udah ngapain ya, udah agak capek gitu. Enggak kok, Kio lebih berpikir kalau Kio konten bukan untuk pamer atau lebih ke
appreciate apa yang Kyo sudah lakukan, bangun pagi, Kyo berani lari sampai 10 kilo, berani melawan mager, dan siapa tahu konten-konten Kyo itu bisa menginspirasi juga orang-orang di sekitar Kyo, kayak siapa tahu Isa mau lari juga deh, Kyo aja mau bangun pagi untuk lari biar badannya bagus, biar dia tetap sehat, siapa tahu bisa menginspirasi lingkungan Kyo. Ya. Yang ditahu netizen kan Kyo bangun pagi buat lari gitu ya kan. Padahal ada event. Event pagi-pagi. Nah, Iya. konten dulu, olahraga dulu. Kalau saya balance. Kalau saya kan kalau lihat konten-konten lari saya itu, saya kan lari dulu nih. Biasanya opening dulu, habis Iya. itu lari saya terus. Nah, di perjalanan lari itulah saya memikirkan kalimat apa yang akan keluar. Saya Makanya ketemu kameramen Inul, kata Inul, jadi larinya Selasa sore itu Rabu pagi baru tag biasanya. saya nggak pakai kamera lah. Kalau lari one man show. One man show. Jadi lari. Jadi makanya kalau lari itu cuma opening saya dulu, habis itu lari 1 kilo 2 kilo kayaknya mau ngomong ini deh di kilometer ketiga. Jadi makanya kilometer ketiga baru bikin kontennya lagi, atau baru ketemu nanti jalan yang rusaknya. Jadi bisa bayangkan kalau saya dari Pasar Panjang terus ke jalan THR Budi Utomo, saya kan dapat jalannya nanti sudah 3 kilo baru ketemu jalan rusak dan sampah berserakan. Berarti nanti di situ baru Bener lari tuh, nah. lari lah. Dari Pasar Panjang sampai Dari Pasar Katanya Panjang, tembus itu ya? THR terus ke MTQ ya total 12 kilo setengah sampai pulang ke rumah lagi. Memang sudah diniat. katanya putar sampai Pohara gitu. Rencana. Apa bedanya? Apa yang dirasa? Eh, Memang harus apa? Agak Iya. lebih panas dulu, begitu pemanasan dulu. Saya ingin jujur terhadap konten saya, tidak mau menipu. Yes. Bilang bawa mobil terus turun di jalan yang ada sampahnya atau ada jalan rusaknya terus bikin konten seolah-olah begini, terus naik mobil lagi cari lagi yang lain. Enggak. Memang saya mau lihatkan bahwa saya lari rutenya yang di jalan sini gitu. Lebih jujur sama diri sendiri saja kalau Wis. berkonten. Jadi olahraga Karena itu- semua yang dari hati akan sampai ke hatinya juga orang. Asik, guys. Kita bicara dari hati ke hati nih ya. Oke, Inal masuk. Ya, akhirnya guys, semoga perbincangan kita ini apa ya? Ada yang bikin Anda tersinggung lah ya. Enggak ya? Ada yang Tersinggung supaya bisa lebih baik. motivasi dong. Motivasi, iya dong. Gacor emang itu. Iya. Untuk kendaraan yang lebih baik 2034 ya. Terakhir mungkin saya nggak mau lebih kayak ke motivasi apa, tapi kalau selain lari kira-kira mau olahraga apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Why? Biar lemak di perut cepat terurai. Wah. Kyo, kalau bukan lari? olahraga apa? Basket. Basket. Iya. Ah, jangan basket lah, basket sudah fashion. Bulu tangkis juga. Bulu tangkis juga? Iya. Kyo main ganda campuran apa ini? Kemarin ikut Kak, iya kan Kak, kayak yang kemarin sempat ikut turnamen badminton, ternyata enak Kak. Itu pertama kali juga ikut pertandingan langsung di lapangan, ternyata bulu tangkis enak. Bulu tangkis enak ya. Oke deh kalau gitu ya kan. Kapan-kapan kita main kalau gitu ya? Boleh, Kak. Tenis juga mungkin, biliar. Saya sih bakalan golf sih hobinya. Aduh. Lebih mahal. Oke dah kalau gitu. Ya, sekali lagi thank you kalau gitu ya. Nam. Terima kasih. Kyo, sampai Iya, ketemu Kak. lagi. Jangan lupa. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa berikan komentar-komentar. Entah hashtagnya tepat, ayo lapor Inal atau seperti apa. Nanti ramaikan komentar ya. Saya Babi Firmansyah. Sampai jumpa.